Sebanyak 95% trader memandang trading sebagai sesuatu yang hampir mustahil untuk dikuasai. Mereka mengalami kerugian, menyerah di tengah jalan, lalu menyimpulkan bahwa pasar itu tidak adil. Mereka menuduh pasar sengaja melawan mereka, meyakini algoritma sedang memburu stop loss mereka, dan mencari berbagai kambing hitam untuk menjelaskan kegagalan mereka. Namun, mereka jarang menyadari penyebab utama yang sebenarnya menghancurkan performa mereka sendiri. Di sisi lain, ada 5% trader yang melihat pasar dengan cara yang sama sekali berbeda. Bagi mereka, trading terasa sederhana, sistematis, bahkan terkadang membosankan. Mereka menghadapi grafik yang sama, peluang yang sama, dan pasar yang sama persis seperti yang dilihat semua orang. Lalu apa yang membedakan mereka? Bukan kecerdasan. Banyak orang yang sangat pintar justru gagal di pasar. Saya pernah melihat lulusan matematika, insinyur, hingga dokter kehilangan akun trading mereka meskipun memiliki kemampuan analitis yang luar biasa. Bukan juga modal. Entah seseorang memulai dengan 1 juta rupiah atau 100 juta rupiah, tingkat kegagalannya tetap saja tinggi. Bukan pula akses informasi. Semua orang memiliki akses ke grafik yang sama, berita yang sama, dan data yang sama. Perbedaannya terletak pada cara mereka memandang permainan ini. Sebagian besar trader berperang melawan pasar setiap hari. Mereka mencoba menaklukkan sesuatu yang tidak bisa mereka kendalikan. Sementara itu, trader yang sukses memainkan permainan dengan aturan yang sudah mereka pahami dan terima sejak awal. Dalam video kali ini, kita akan membahas mengapa trading terasa begitu sulit. Mengapa banyak orang tanpa sadar membuatnya jauh lebih rumit daripada yang seharusnya? Dan bagaimana trader terbaik mampu melihat sesuatu yang tampak jelas namun sering diabaikan oleh mayoritas? Untuk memahaminya, mari kita lihat kisah dua trader. Yang pertama adalah David, seorang insinyur perangkat lunak yang sangat cerdas. Ia mampu membuat algoritma yang rumit dan terbiasa memecahkan masalah melalui analisis mendalam. Ketika mulai trading, ia menggunakan pendekatan yang sama. Semakin banyak data, semakin baik, pikirnya. Grafiknya dipenuhi puluhan indikator. Moving Average, RSI, MACD, Fibonacci, Bollinger Bands, profil volume, order flow, hingga berbagai alat analisis lainnya. Layarnya lebih mirip pusat kendali pesawat luar angkasa daripada platform trading. Setiap pagi, David menghabiskan berjam-jam untuk membaca laporan ekonomi, mempelajari posisi institusi besar, memantau sentimen media sosial, dan mencari informasi tambahan yang menurutnya dapat memberikan keunggulan. Namun setelah 1,5 tahun, hasilnya mengecewakan. Ia telah menghabiskan beberapa akun trading dengan total kerugian puluhan juta rupiah. Bukan karena ia tidak memahami pasar, melainkan karena ia membuat trading menjadi terlalu rumit. Sekarang mari kita lihat Sere. Sere tidak memiliki latar belakang keuangan. Ia pernah bekerja sebagai dealer kasino dan selama bertahun-tahun mengamati bagaimana rumah judi selalu memiliki keunggulan statistik. Dari sana ia memahami satu prinsip sederhana. Keunggulan hanya akan menghasilkan keuntungan jika dijalankan secara konsisten dan tanpa campur tangan emosi. Sistem trading Sere sangat sederhana. Ia hanya memiliki 3 aturan. Pertama, hanya trading ketika stop yang sesuai muncul. Kedua, risiko setiap transaksi selalu sama. Ketiga, keluar sesuai rencana tanpa mempedulikan hasil akhirnya. Tidak ada puluhan indikator. Tidak ada analisis yang berlebihan. Tidak ada kebingungan informasi. Hanya aturan sederhana yang dieksekusi berulang kali dengan disiplin. Setelah periode yang sama, akun Sere tumbuh secara konsisten. Bukan karena ia lebih pintar daripada David, melainkan karena ia berhasil menjaga trading tetap sederhana. Inilah pola yang terus berulang di pasar. Mayoritas trader membuat trading semakin kompleks, sementara trader yang sukses justru berusaha menyederhanakannya. Masalahnya, otak manusia memang secara alami tertarik pada kompleksitas. Kita merasa lebih produktif ketika mempelajari indikator baru, membaca buku trading tambahan, atau menonton analisis pasar berjam-jam. Semua itu memberikan ilusi kemajuan. Padahal pasar tidak memberikan penghargaan kepada mereka yang paling banyak belajar. Pasar memberikan penghargaan
kepada mereka yang mampu mengeksekusi strategi sederhana secara konsisten dalam jangka panjang. Trading terasa mustahil bagi banyak orang karena ia bertentangan dengan hampir semua yang diajarkan tentang kesuksesan. Di sekolah, semakin banyak belajar biasanya menghasilkan nilai yang lebih baik. Dalam karier, semakin keras bekerja seringkali menghasilkan pendapatan yang lebih besar. Namun dalam trading, lebih banyak analisis seringkali menghasilkan lebih banyak kebingungan. Lebih banyak transaksi seringkali menghasilkan kerugian yang lebih besar. Dan lebih banyak informasi seringkali justru membuat keputusan menjadi lebih buruk. Karena itu, trader yang berhasil bukanlah mereka yang mampu menghilangkan ketidakpastian. Mereka adalah orang-orang yang menerima bahwa ketidakpastian adalah bagian dari permainan. Mereka tidak berusaha menebak masa depan. Mereka hanya fokus menjalankan proses yang sudah terbukti memiliki keunggulan berulang kali, tanpa terganggu oleh hasil jangka pendek. Itulah perbedaan mendasar antara trader yang bertahan dan trader yang berkembang. Masalahnya, semakin seorang trader berusaha memperbaiki performanya, semakin rumit pula sistem yang mereka bangun. Bukan karena kerumitan itu membuat mereka lebih menguntungkan, tetapi karena otak mereka merasa harus terus melakukan sesuatu agar terlihat produktif. David adalah contoh sempurna dari jebakan ini. Setiap kali mengalami kerugian, ia tidak bertanya apakah prosesnya sudah benar. Sebaliknya, ia langsung berpikir bahwa ia membutuhkan lebih banyak informasi. Akibatnya, ia terus menambahkan indikator baru, sumber data baru, dan berbagai alat analisis tambahan. Tanpa disadari, ia menjadi kecanduan kompleksitas, dan justru hal itulah yang menghancurkan performanya. Sarah mengambil pendekatan yang berlawanan. Setiap kali menemukan ide baru, ia selalu bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini membuat proses eksekusiku lebih jelas atau justru lebih rumit? Jika jawabannya menambah kerumitan, ia langsung mengabaikannya. Kesederhanaan yang ia miliki bukanlah kebetulan, melainkan pilihan yang disengaja. Inilah pelajaran yang dipahami oleh trader sukses namun sering diabaikan oleh mayoritas. Kesederhanaan bukanlah kelemahan yang harus dihindari. Kesederhanaan adalah kekuatan yang harus dipelihara. Masalah berikutnya adalah obsesi terhadap hasil. Banyak trader memeriksa saldo akun mereka berkali-kali dalam sehari. Mereka menghitung setiap keuntungan dan kerugian, lalu menilai kualitas diri mereka berdasarkan angka yang muncul di layar. Ketika profit, mereka merasa hebat. Ketika rugi, mereka merasa gagal. Padahal pola pikir seperti ini sangat berbahaya. Kenyataannya, Anda tidak memiliki kendali atas hasil sebuah transaksi. Anda tidak bisa mengontrol apakah pasar akan bergerak naik atau turun. Anda tidak bisa memastikan apakah setup yang valid akan berhasil kali ini. Bahkan Anda tidak bisa menjamin bahwa hari, minggu, atau bulan ini akan berakhir dengan keuntungan. Satu-satunya hal yang benar-benar bisa Anda kendalikan adalah apakah Anda mengikuti aturan yang sudah Anda buat. Sebagian besar trader mengukur keberhasilan dari berapa banyak uang yang mereka hasilkan hari ini. Trader profesional mengukur keberhasilan dari seberapa disiplin mereka menjalankan proses hari ini. Perbedaan kecil itu mengubah segalanya. Bayangkan, ada dua trader yang mengambil transaksi yang sama dan sama-sama terkena stop loss sebesar 1%. Trader pertama merasa frustrasi. Ia menganggap kerugian itu sebagai bukti bahwa dirinya salah. Kepercayaan dirinya menurun dan emosinya terguncang. Trader kedua melihatnya dengan cara berbeda. Ia tahu bahwa ia sudah menunggu setup yang tepat, menjalankan rencana sesuai aturan, mengelola risiko dengan benar, dan menerima hasil apapun yang diberikan pasar. Baginya, transaksi tersebut tetap sukses karena prosesnya dijalankan dengan benar. Transaksinya sama. Kerugiannya sama, namun dampak psikologisnya sangat berbeda. David hidup berdasarkan angka keuntungan dan kerugian. Hari merah menghancurkan mentalnya, sedangkan hari hijau membuat egonya melambung. Kondisi emosinya selalu naik turun mengikuti sesuatu yang sebenarnya tidak bisa ia kendalikan. Sarah fokus pada checklist sederhana. Apakah ia mengikuti aturan masuk? Apakah ukuran posisi sesuai? Apakah ia keluar sesuai rencana? Jika semua jawabannya ya, maka ia menganggap hari itu sukses terlepas dari hasil akhirnya.
Dalam jangka panjang, fokus pada proses menciptakan konsistensi. Dan konsistensi adalah fondasi dari profitabilitas. Kesalahan berikutnya adalah kelebihan informasi. Banyak trader menghabiskan hari-harinya membaca berita, mengikuti puluhan akun trading, menonton analisis pasar, dan mengonsumsi informasi tanpa henti. Mereka percaya semakin banyak informasi yang dimiliki, semakin baik keputusan yang akan diambil. Sayangnya, kenyataannya justru sering sebaliknya. Setelah titik tertentu, informasi tambahan tidak lagi meningkatkan kualitas keputusan. Informasi tambahan justru menciptakan kebingungan. Setiap berita adalah sudut pandang seseorang. Setiap analisis adalah interpretasi seseorang. Ketika Anda mencoba menggabungkan semuanya sekaligus, Anda tidak mendapatkan kejelasan. Yang Anda dapatkan hanyalah kebisingan. Satu analis menyarankan beli, yang lain menyarankan jual. Data ekonomi memberikan sinyal campuran. Sentimen pasar berubah-ubah setiap saat. Akhirnya Anda ragu-ragu. Anda melewatkan peluang yang sebenarnya bagus, atau masuk ke transaksi tanpa keyakinan lalu keluar terlalu cepat ketika harga bergerak sedikit berlawanan. Trader yang konsisten melakukan sesuatu yang berbeda. Mereka menerapkan apa yang bisa disebut sebagai ketidaktahuan strategis. Mereka sengaja membatasi informasi yang dikonsumsi. Mereka tahu persis apa yang mereka cari. Segala sesuatu di luar sistem mereka dianggap sebagai gangguan. Sir tidak menghabiskan waktu membaca berita sepanjang hari. Ia tidak terpaku pada pendapat analis atau perdebatan di media sosial. Ia hanya fokus pada 3 aturan sederhana yang sudah terbukti bekerja. Ketika stop muncul, ia masuk. Ketika stop tidak ada, ia menunggu. Sesederhana itu. Sebaliknya, David mengonsumsi semua informasi yang bisa ia temukan. Setiap pagi ia membaca, menonton, dan menganalisis begitu banyak hal hingga saat pasar dibuka. Pikirannya sudah penuh dengan pendapat yang saling bertentangan. Akibatnya, ia terus meragukan setiap keputusan yang diambil. Yang tidak ia sadari adalah bahwa informasi yang lebih sedikit dengan eksekusi yang jelas, jauh lebih bernilai daripada informasi yang melimpah tetapi membuat seseorang lumpuh dalam mengambil keputusan. Pada titik ini, Anda mungkin mulai memahami mengapa trading terasa sangat sulit. Ketidakpastian, umpan balik instan, kecanduan kompleksitas, obsesi terhadap hasil, dan kelebihan informasi membuat trading terasa lebih berat dibandingkan banyak profesi lainnya. Namun trader yang sukses bukanlah orang yang terbebas dari tantangan tersebut. Mereka tetap merasakannya. Bedanya, mereka berhenti melawan kenyataan itu dan mulai beradaptasi dengannya. Perubahan besar dimulai ketika Anda berhenti berusaha memprediksi masa depan dan mulai fokus pada probabilitas. Trader profesional tidak berkata, "Saya tahu harga akan naik." Mereka berkata, berdasarkan pengujian dan pengalaman, stop ini memiliki peluang yang menguntungkan. Saya akan mengambilnya meskipun saya tahu bisa saja kalah. Perubahan cara berpikir dari kepastian menuju probabilitas. Inilah yang membuat trading terasa jauh lebih sederhana. Anda tidak lagi membuang energi untuk mengendalikan sesuatu yang tidak bisa dikendalikan. Anda hanya fokus pada apa yang ada dalam kendali Anda. Langkah berikutnya adalah mengukur proses, bukan hasil. Definisikan ulang arti hari trading yang sukses. Bukan berdasarkan berapa banyak uang yang Anda hasilkan, tetapi berdasarkan seberapa baik Anda menjalankan rencana. Terakhir, sederhanakan sistem Anda tanpa ampun. Kurangi indikator yang tidak perlu. Fokus pada satu strategi. Kuasai satu pasar atau segelintir instrumen saja. Gunakan aturan masuk, keluar, dan manajemen risiko yang jelas. Kompleksitas seringkali hanya kebingungan yang menyamar sebagai kecanggihan. Sebaliknya, kesederhanaan adalah sesuatu yang benar-benar bisa Anda jalankan secara konsisten saat tekanan datang. Dan pada akhirnya, konsistensi selalu mengalahkan kerumitan. Ketika stop yang Anda tunggu akhirnya muncul, tugas Anda hanyalah mengeksekusi. Berhentilah membanjiri diri dengan berita saat jam perdagangan berlangsung. Berhentilah terus mencari validasi dari analisis orang lain. Berhentilah mengumpulkan opini yang justru membuat Anda ragu. Keunggulan Anda tidak terletak pada apa yang dipikirkan orang lain,
Keunggulan Anda berada pada sistem yang sudah Anda bangun dan uji sendiri. Awalnya, pendekatan ini mungkin terasa aneh, seolah-olah Anda melewatkan sesuatu yang penting. Padahal kenyataannya tidak demikian. Anda hanya sedang memusatkan perhatian pada hal yang benar-benar penting. Dan dalam trading, fokus jauh lebih berharga daripada banjir informasi. Langkah berikutnya adalah menjadikan kesabaran sebagai bagian dari strategi. Trader yang konsisten menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menunggu. Mereka mengamati, memperhatikan, dan bersabar hingga peluang terbaik muncul. Mereka tidak merasa bosan. Mereka sedang bersiap. Ketika kesempatan yang sesuai akhirnya datang, mereka bertindak dengan penuh keyakinan. Sebaliknya, sebagian besar trader merasa harus selalu melakukan sesuatu. Mereka membuka posisi terlalu sering, memaksakan setup yang sebenarnya belum memenuhi syarat, atau menciptakan peluang yang sebenarnya tidak ada hanya karena duduk diam terasa tidak produktif. Padahal dalam trading, seringkali keputusan paling menguntungkan adalah tidak melakukan apapun. Kesabaran bukanlah sikap pasif. Kesabaran adalah bentuk disiplin aktif. Kesabaran adalah kemampuan untuk menunggu peluang yang benar-benar sesuai daripada menciptakan transaksi hanya demi merasa sibuk. Ambil contoh Rudy, seorang trader harian yang dulunya melakukan 20 hingga 30 transaksi setiap hari. Aktivitasnya tinggi, stresnya tinggi, tetapi hasilnya nyaris tidak berkembang. Sebagian besar waktunya hanya menghasilkan keuntungan kecil atau bahkan kerugian. Lalu ia membuat perubahan besar. Ia membatasi dirinya maksimal 3 transaksi per hari. Jika setup yang sesuai tidak muncul, ia tidak akan trading sama sekali. Ada hari-hari ketika ia duduk di depan layar selama berjam-jam tanpa melakukan satu transaksi pun. Awalnya itu terasa menyiksa. Otaknya menganggap ia sedang membuang waktu. Namun hasilnya mengejutkan. Tingkat kemenangan transaksinya meningkat drastis. Rata-rata profit per transaksi menjadi lebih besar karena ia hanya mengambil peluang terbaik. Kinerja bulanannya yang sebelumnya stagnan mulai berubah menjadi konsisten positif. Pasarnya tetap sama. Strateginya tetap sama. Yang berubah hanyalah satu hal. Ia berhenti memaksakan transaksi dan mulai menunggu peluang yang benar-benar jelas. Inilah yang dipahami trader sukses. Trading bukan tentang menjadi sibuk. Trading adalah tentang menjadi selektif. Peluang akan selalu datang lagi. Tetapi modal dan energi mental Anda terbatas. Karena itu, gunakan keduanya hanya untuk momen yang benar-benar layak, pada level yang lebih dalam lagi. Trader yang sukses memiliki identitas yang berbeda. Mereka tidak melihat diri mereka sebagai pemburu keuntungan. Mereka melihat diri mereka sebagai pelaksana aturan. Harga diri mereka tidak bergantung pada menang atau kalah. Harga diri mereka bergantung pada disiplin. Karena itu, hari buruk tidak menghancurkan mental mereka. Mereka tidak merasa gagal hanya karena satu transaksi merugi. Selama mereka menjalankan aturan dengan benar, mereka menganggap diri mereka berhasil. Mereka memahami bahwa terkadang pasar memang tidak memberikan hasil yang diinginkan, namun itu tidak mengubah kualitas proses yang sudah mereka jalankan. Sebaliknya, hari yang sangat menguntungkan juga tidak membuat mereka terlena. Mereka tidak menganggap profit besar sebagai bukti kejeniusan. Mereka hanya melihatnya sebagai konsekuensi alami dari menjalankan keunggulan yang mereka miliki. Besok mereka akan melakukan hal yang sama lagi. Terlepas dari hasil hari ini, perubahan identitas ini mungkin terlihat sederhana. Tetapi dampaknya sangat besar. Saat Anda berhenti menjadi seseorang yang mengejar uang dan mulai menjadi seseorang yang mengeksekusi aturan dengan disiplin, hasil finansial akan mengikuti dengan sendirinya. Anda tidak lagi bertindak karena takut rugi atau serakah ingin cepat kaya. Anda bertindak berdasarkan proses yang sudah teruji. Dan disinilah muncul kenyataan yang jarang dibicarakan. Trading yang baik sebenarnya membosankan. Sangat membosankan. Anda menunggu, mengamati, menjalankan, setup ketika muncul, mengelola posisi, keluar sesuai rencana, lalu menunggu lagi. Berjam-jam tanpa aktivitas berarti, hanya diselingi beberapa menit eksekusi yang fokus dan terencana. Banyak orang tidak mampu menerima kenyataan ini. Mereka menginginkan sensasi. Mereka menginginkan adrenalin.
Mereka menginginkan keseruan yang datang dari transaksi tanpa henti. Trader yang sukses sudah berdamai dengan kebosanan. Mereka memahami bahwa kebosanan adalah harga yang harus dibayar untuk mencapai konsistensi. Dan konsistensi adalah fondasi dari keuntungan jangka panjang. Jika trading Anda terasa seperti roller coaster emosi setiap hari, kemungkinan besar ada sesuatu yang salah. Jika setiap hari penuh drama, mungkin Anda terlalu sering trading atau belum memiliki sistem yang jelas. Jalan menuju profit yang konsisten justru membuat trading terasa semakin sederhana, semakin sistematis, dan semakin dapat diulang. Hasil setiap transaksi memang tidak bisa diprediksi, tetapi prosesnya harus bisa. Pada akhirnya, trading hanya terasa mustahil ketika Anda terus melawan sifat aslinya. Ketika Anda menuntut kepastian dari sesuatu yang penuh ketidakpastian. Ketika Anda mencari kerumitan padahal solusi seringkali terletak pada kesederhanaan. Ketika Anda menginginkan kegembiraan, padahal kesabaranlah yang sebenarnya dibutuhkan. Trader yang berhasil bukanlah mereka yang mengetahui lebih banyak daripada orang lain. Mereka hanyalah orang-orang yang mampu mengeksekusi dengan lebih baik. David tidak pernah memahami hal ini. Ia terus mencari penyebab kegagalannya di luar dirinya sendiri. Ia menyalahkan algoritma, manipulasi pasar, dan keunggulan institusi besar. Namun ia tidak pernah menyadari bahwa pertempuran yang ia lawan sejak awal memang salah sasaran. Secara berbeda, ia tetap menjalankan sistem sederhana yang sama, tetap mengikuti aturan yang sama, tetap bertumbuh perlahan dari waktu ke waktu. Trading tidak lagi menjadi sumber stres atau drama dalam hidupnya. Trading hanyalah bagian dari rutinitas sehari-hari, sama seperti menyikat gigi atau berolahraga. Dan itulah tanda bahwa seseorang mulai memahami permainan ini saat Anda berhenti bertanya, bagaimana cara menebak arah pasar berikutnya? Dan mulai bertanya, apakah saya sudah menjalankan aturan saya hari ini? Saat itulah trading yang sebelumnya terasa mustahil mulai terlihat jauh lebih jelas. Pilihannya sekarang ada di tangan Anda. Anda bisa terus menambah indikator, mencari informasi tanpa henti, dan berusaha lebih keras seperti yang dilakukan kebanyakan trader. Atau Anda bisa memilih jalan yang berbeda. Menyederhanakan, fokus, menunggu, mengeksekusi, lalu mengulang proses yang sama berulang kali. Pasar akan tetap ada besok. Peluang akan selalu muncul lagi. Pertanyaan sebenarnya bukanlah apakah peluang itu akan datang. Pertanyaannya adalah, apakah Anda masih berada dalam permainan ketika peluang itu akhirnya muncul? Karena perbedaan antara trader yang gagal dan trader yang berhasil bukanlah bakat, keberuntungan, atau besarnya modal. Perbedaannya terletak pada kemampuan untuk menerima kenyataan apa adanya, berhenti melawan pasar, dan mulai bekerja selaras dengan cara pasar benar-benar beroperasi.